traveling itu adalah hak. Anjay. Semua tuh ya, nggak lu cuma yang borjuis apa lu yang gimana, tapi semuanya itu emang hak semua orang. Kalau nggak lu bakalan penat banget sih. Balik lagi sama gue Joy, dan ini ada saudara gue nih. Kenalin dong bang. Halo Cing, gue si nekat yang selalu beruntung. Anjay. Balang. Anjay. Namanya Bang Balang. Dia jadi masih satu saudara sesama gue, masih lingkungan sekitar rumah gue. Cuman gue udah sekitar beberapa bulan nih gue nggak ngeliat dia nih. Ini gue baru ngeliat dia lagi nih. Gue mau tahu dia kemana gitu. Lo kemana sih bang? Kemarin berbulan-bulan nih soalnya. Iya bener ya. Gue kemarin ke ini Joy, ke timur. Gue pengen ngeliat Raja Ampat, Papua. Oh. Terus gue ya sekalian aja gue kelilingin itu ya kan. Timur. Jadi gue sekalian gue ngeksplor tempat yang lain gitu. Lu backpackeran bang? Gue backpackeran sih versi gue. Jadi semua dengan budget minim, tapi tetap cermat. Tapi kelihatan banget sih dari setelan lu nih, lu anak backpackeran banget sama anak gunung banget kayaknya dia nggak sih? Bener nggak? Ya gue dulu emang gue sempat seneng ngedaki gunung. Nah itu dari ngedaki gunung itu gue makanya jadi bukan pindah haluan sih, jadi masih ada hubungannya juga sih. Tetap masih ada sinkronnya ya kan, masih ada korelasinya tuh antara backpacker sama pendaki itu tetap masih ada. Alam-alam juga semua kebudayaan semua. Explore juga kan, itu kan masih tetap basicnya pendaki. Bener. Berapa orang kemarin Bang Balang OTW ke sana? Gue kemarin berdua doang. Jadi gue duo. Sebetulnya sih ada lain mau ngikut, tapi yang fix banget ngikut ya teman gue ini satu ini yang ngikut sampai dia juga sih emang permintaan dia. Gue ya nemenin aja, selain gue juga memang pengen lihat sih. Iya, berarti lu meninggalkan pekerjaan, ninggalin keluarga ya bang ya? Iya, semua pekerjaan. Teman gue juga sampai, tapi gimana jangan jadi curi ya, sampai resign dia. Oh, sampai resign dia. Iya, demi karena kalau bagi dia hidup cuma satu kali. Benar. Dia ngambil resiko kayak gitu ya karena mungkin worth it dengan akan nanti pengalaman dia. Benar. Gue juga sih mungkin kalau gue diajak sama lu sih gue bakal ikut juga sih. Siap. Mungkin nanti kita bisa bikin planning bang sambil cerita kita. Benar. Kita kemana nih nanti? Indonesia masih ya. Lu kalau dikasih pilihan, misalkan nih ada yang mau sponsorin lu nih. Lu mau explore Indonesia atau luar negeri? Gue Indonesia dulu sih. Kenapa Indonesia? Ya karena lu keluar negeri tapi lu nggak tahu dalaman Indonesia tuh kayak gimana ya. Seenggaknya lu mahamin dulu yang di sini. Ini menurut gue ya. Menurut ya versi gue deh ya kan. Seenggaknya lu ngedalam Indonesia dulu, lu tahu semua kebudayaannya tuh banyak banget apalagi kan. Baru deh lu main keluar itu terserah. Ini menurut gua. Kalau gua sih kayak gitu sih. Makanya gua lebih prepare-nya ke dalam negeri dulu. Baru sih next mungkin ke depannya backpacker keluar ya. Nepal ya. Iya. Nepal ya. Bener. Nepal sih. Biasanya backpacker tuh emang gue pengen ke Nepal sih. Iya. Amin, insyaallah tahun depan lah. Cing, kalau yang mau sponsorin Bang Balang nih, dia mau ke Nepal, boleh lah. Ya, silakan monggo. Bang, ngomong-ngomong nih, lu kemarin ke Flores ya, kemana lagi bang? Gua ke Banda Neira. Gila, jauh juga tuh. Iya tuh. Kalau benarnya kalau lu ngeliat aja di map aja tuh nggak ada ya kan, di antara Maluku yang luas segitu gede banget ya kan, itu ya Bandera yang nggak kelihatan. Cuma kan titik sejarah awalnya tuh kan ya di Banda Neira itu. Banyak ya sejarah di sana ya. Apa aja sih bang? Sejarahnya banyak banget sih. Awal terbentuknya kolonialisme itu pertama itu emang adanya di situ. Karena kan secara buah palanya itu kan mendunia kan. Apalagi zaman-zaman 1511 itu buah pala tuh yang konon katanya lebih mahal dari emas. Ya kan? Makanya penjajah pada datang ke situ ya bang. Ya bela-belain rempah-rempah gitu ya. Semua rempah-rempah emang titik mulai di situ. Makanya kan
titik 0 kilometer Indonesia yang gue baca-baca main gue ngeliat secara langsung di sana ya adanya emang di Pulau Banda Neira itu. Apalagi lu misalnya lu pernah baca apa gimana kan Pulau Run itu tuh yang saking banyak yang pengen banget tuh kayak Inggris sama Portugis ya? Belanda itu sampai dijadiin barter. Waduh. Sama yang ada di Manhattan ya kan New York. Itu salah satunya sih sejarah yang beribu-ribu pulau di Indonesia yang agak terlupakan. Gue bilang Banda Neira salah satunya sih. Sampai ada bandnya tuh ya? Itu mungkin ya dari terinspirasi mungkin dari mungkin, ya? Banda Neira itu sendiri ya kan. Bang, BTW nih, lu kemarin kan ke Flores, ke Banda Neira ya? Pokoknya lu timur lah nah, backpackeran. Budget lu berapa bang ke sana bang? Lu bisa sampai ke Banda Neira itu karena temen gue bilang yang tinggal di Timika itu, gue disuruh nyiapin budget di atas 7 ke atas 10-an lah gue buat ke benar. Banda Neira nih. Nah lu sendiri kemarin backpackeran tuh habis berapa? 20 jutaan kali ya? Kalau menurut temen lu sih benar kalau sampai 7, 8, 10 benar, tergantung lu cara menjalani backpacker lu kayak gimana ya kan. Tapi kalau gue sih ya modal gue cuma 900.000 gue kemarin. 900.000 gengs, bisa nyampe Banda Neira gue 900.000 mentok di Jogja gue. Iya sih. Gokil. Nih terus cara lu survive itu gimana bang? 900.000 lu bisa hidup selama 5 bulan jauh dari orang tua, jauh dari temen-temen lu ya kan, sampai gue bisa ketemu lu lagi nih di sini sampai ngobrol-ngobrol lagi tuh. Survive lu gimana? Coba bisa diceritain nggak ke encing-encing kita nih? Survive gue sih pertama lu harus tahu kayak di kondisi sana kayak gimana. Terus moda transportasinya juga lu harus sedikit enggaknya ya pasti harus paham. Terus enggaknya kalau lu main di luar sana lu manfaatin nih kayak namanya KPA, terus tempat-tempat shelter, tempat untuk bermalam nginep itu kan itu salah satu jadi buat mangkas anggaran kan tuh. Kayak misalnya kita nggak harus bayar tempat penginapan apa homestay. Jadi salah satunya itu sih gua mangkas anggaran gua. Terus gua juga kalau emang lagi keadaan darurat gua gelar tenda. Entah di pinggir pantai atau gimana. Terus lu bawa tenda juga? Bawa gua tetap dengan gaya ala-ala pendaki juga emang. Gue bawa nesting, kompor, bahkan sampai gue bawa beras, Joy. Bawa beras? Bawa beras sendiri, maksudnya buat modal gue ngegembel. Tapi gue yakin sih bang, lu dari ngegembel itu, dari lu survive cuman bawa uang 900.000 selama 5 bulan di timur, pasti banyak banget yang udah lu dapetin ya kan? Iya alhamdulillah sih banyak lah. Kayak misalnya gue dapetin, contohnya kayak gue dapet teman, keluarga baru, terus pengalaman, terus ya banyak sih tempat-tempat yang gua ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, hal-hal yang baru, kebudayaan yang cuma gue bisa lihat di Google atau YouTube, gue bisa ngerasain sendiri semuanya itu. Yang menurut gue sih itu yang pelajaran yang segi gue dapet sih. Terus pola pandang lu juga pasti lu agak sedikit berubah. Oh gitu. Ya walau menurut gue nih ya pasti sih. Emang sih yang gue lihat tuh orang-orang yang naik gunung atau backpackeran atau punya jiwa-jiwa adventure kayak lu tuh terlihat lebih santai ya, orang-orangnya tuh nyantuy gitu ya kan? Iya sih pasti, karena kalau di setiap situasi kalau gerabak gerubu kan gak enak juga kan. Iya. Misalnya, pokoknya bawa santai aja lah ya. Iya kan? Bawa santai, tapi tetap dengan ya beginilah emang. Pasti teman-teman lu nih yang lagi ngeliat juga banyak juga yang santai kayak gini juga pasti orangnya sih. Iya, kebanyakan anak gunung sih kayak gini, model-modelan kayak gini ya kan. Terus nanti niatnya lu mau kemana lagi nih bang? Gua niatnya setelah ini selesai ya, gue sih pengennya sih balik lagi kan gue juga di sana masih di Labuan Bajo itu gue ada gawean kan. Oh lu dapat kerjaan di sana? Iya gue jadi gila. Pas gue keliling-keliling itu ya istilahnya gue dapat bonus dari perjalanan itu yang tadi lu bilang apa aja sih dapat ya. Satu-satunya pekerjaan yang gue dapat sih pekerjaan yang hobi yang sesuai dengan hobi gue, maksudnya gitu ya. Jadi apa sih bang di sana? Gue di situ jadi pemandu. Wih gila. Pemandu ya. Awalnya coba-coba ya, tapi kan harus pede aja kan. Pede aja. Karena kesempatan nggak datang beberapa kali. Benar sih. Pengen sih gue juga jalan-jalan gitu ya kan. Penat ya. Apalagi kan sekarang lagi begini kan jadi pandemi ya kan.
buat orang-orang kayak kita kayaknya jalan-jalan itu udah kayak kebutuhan ya Bang. Mau punya duit kayak mau kagak kayak gas terus. Iya, gas ya. terus lah. Karena emang traveling itu adalah hak. Anjay. Semua tuh ya, nggak lu cuma yang borjuis, apa lu yang gimana, tapi semuanya itu emang hak semua orang. Kalau enggak lu bakalan penat banget sih. Nih Bang, dari Jakarta lu naik apa Bang? Gua dari Priuk kan. Jadi gua naik kapal Pelni. 5 hari tuh gua sampai di Sorong. Habis Sorong gua nyebrang lagi kapal feri tuh yang ke Raja Ampat. Ya. Terus Raja Ampat ya di situ ditolong sama orang-orang sana sih. Jadi kayak tempat tidur tuh sampai bahkan gua keliling ke Pianamo segalanya itu ya bisa dibilang dikatakan tuh gratis. Tapi lu nggak naik ke Binaya tuh sekalian tuh Bang tuh. Nah kan waktu gue nyampe di Maluku kan, habis gue nyebrang dari Sorong, gue kan ke Pulau Seram tuh, gue sempat ke Ora, terus gue sempat ke Masoi. Nah di situ banyak teman-teman gue yang pendaki tuh, lu kenapa nggak sekalian aja yuk? Karena mereka tuh udah siap nemenin gue tuh ya kan ke Binaya. Cuma emang di Binaya itu gue nggak terlalu ngejar banget sih, karena juga pasti itu mental harus lebih siap lagi sih, karena Binaya kalau gue bilang tuh bukan gunung sembarangan gitu. Benar. Terus gue juga gimana ya, kondisi badan gue kan juga udah mulai agak sedikit letih ya kan, capek. Jadi masih banyak pertimbangan. Mungkin nextnya Oke. Yang mau ke Binaya bareng Bang Balang boleh lah, japri. Iya boleh. Banyak kok teman gue tadi sana juga. Berarti lu udah tobat nih Seluk-Beluk Flores ya, Seluk-Beluk ya daerah-daerah timur gitu ya Bang ya? Ya. Atau ngelobi cewek-cewek sana mah udah paham banget ya nggak sih? Anjir, ya alhamdulillah sih banyak lah temen gue di sana. Ya karena seorang backpacker itu lu emang harus modal utamanya nih, selain lu sopan sama lu ya nggak neko-neko deh kan. Ya teman itu lu harus bisa seenggaknya lu mendapatkan teman banyak sih. Karena kan kita kan merantau juga jatuhnya kan. 5 bulan itu waktu yang enggak Ya, sih Bang. Menurut gua termasuk lama ya. Iya sih. Ya gua menembus batas aja mungkin 5 bulan kemarin perjalanan gua. Iya. Naik truk juga Bang ya? Gua nebeng emang konsep gua dari awal gue nebeng retongers, nebeng gue mulai. Jadi setiap ada yang gratisnya gue sikat terus. Berarti sistem gretongan emang ya? Ya, checking. Jadi nebeng lah, 0%. Cuman setiap perjalanan gue tuh begitu. Setiap perjalanan kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang ada yang sponsorin mah naik pesawat aja Bang ya? Iyalah, sikat. Berarti kenal dong sama supir-supir truk Pantura gitu ya? Kenal gue, sampai sekarang gue masih silaturahmi. Iya. Itu kenapa gue dapat julukannya si nekat selalu beruntung ya gara-gara mereka itu. Oh gitu. Iya. Jadi tuh supir truk tuh ngasih julukan itu loh lu? Iya, gue bilang pas gue lagi mau balik tuh dari waktu ke Labuan Bajo ke Jawa, ya kan gue nimbrung tuh ada komunitas tuh. Iya. Di supir-supir truk ekspedisi lintas Flores sama Jawa. Ya terus gue nimbrung, terus dia nanya-nanya gue kan, terus mau kemana mas? Ya gue bilang saya mau pulang. Terus mau naik apa? Ya ini sekarang saya pikirin nih. Emang nih mau kemana nih pak? Gue gitunya kan. Oh ini mau ke, misalnya dia mau ke Surabaya, boleh nggak? Saya ngikut, gue gituin ya kan. Akhirnya oke, naik tapi siap nemenin. Misalnya banyak bocor apa gitu ya lu siap ngebantu pokoknya kayak gitu sih. Oh iya, jadi kayak apa ya jatuhnya? Timbal balik feedback. Iya feedback gitu. Jadi sebenarnya nggak minta juga, cuman karena kitanya aja ya kan. Sadar diri kan. Udah lagi dia udah baik banget sih sama gua, kayak ngasih rokok juga ya kan. Oh, gitu? Terus beliin gua makan, minum. Ya itulah bentuk timbal balik gua ke doi ya kayak gitu jadinya. Iya. Berarti dari Jakarta ke sana kebanyakan itu sistemnya kayak sistem gretongan gitu ya Bang ya? Iya, gretongan sama gue manfaatin tuh namanya kayak KM Sabuk Nusantara tuh ya, kalau orang tahu sih namanya tuh tol laut. Jadi tuh kalau menurut gue kalau backpacker sih kalau emang mau ngelintas pulau itu emang pas banget kalau naik
naik tol laut gituan sih. Tol laut itu apa tuh bang? Jadi tol laut tuh emang buat apa sih, kayak masyarakat ya yang disubsidi pemerintah tuh harganya juga murah banget kan. Misalnya kalau kapal lain bisa sampai 100 lebih. Iya. Tapi kalau ini lu cuma bayar 18.000 lu, tapi udah dari Ambon bisa ke Banda Neira. Oh gitu. Terus Banda Neira lu bisa ke Pulau Seram. Jadi gua manfaatin itu sih. Tapi makanya, itu selalu ada bang kapal itu tuh. Kalau kapalnya sih jadwalnya yang nggak nentu. Makanya lu harus datang langsung on spot, langsung ke tempat itu. Ke pelabuhan. Iya. Gitu ya. Nah, bahkan gue sampai nungguin aja karena tidur gue di pelabuhan. Oke. Nggak camping di situ. Oh gila sih. Gelar matras, membaur sama mereka ya kan. Ya kayak gitu. Jadi konsep gue tuh keliling kemarin ke timur tuh. Berarti lu kalau ke timur tuh sama kayak pulang kampung ya bang ya? Temen lu banyak banget soalnya di sana kan? Ya teman gue udah banyak sih, udah gue anggap saudara, dan mereka juga nganggap gue saudara juga kan. Alhamdulillah kayak gitu sih. Intinya nih Cing nih, kalau lu mau backpackeran kemanapun nih, mau di Indonesia mau dimanapun ya kan, harus menjunjung tinggi yang namanya sopan santun. Itu betul banget sih, itu kuncinya ya kan? Yo itu jadi kayak pintu masuk lu. Iya, itu akses lu ya kan. Akses. Kalau menurut gua kayak gitu sih. Sopan santun, tata krama ya bang ya. Iya benar. Ikutin ikutin kayak bisa kebudayaan mereka, ikutin. Iya. Ikutin jalanin juga. Semuanya tinggal jalanin aja sih. Kalau di Flores kayak ada budaya-budaya yang menarik nggak sih bang? Di Flores banyak banget sih. Kayak kebudayaan tuh tenun kan. Itu ini banget tuh, booming banget tuh di kalangan pendaki tuh. Iya kan, sekarang kan banyak kan tuh yang berbau dengan ikat tenun, antara pakai di tas atau di, ya kalau sebagai signature ya, dipakai mungkin apa di tas. Itu kebanyakan dari itu Flores, terus Sumba kan. Iya. Terus kebudayaannya kalau di Flores tuh ada namanya rumah adat Wairebo. Oh iya, Wairebo tuh yang di atas itu ya bang? Iya, yang di dataran tinggi. Dataran tinggi itu. Tempatnya ajib banget sih tuh. Oh lu kesana juga? Iya ke situ juga kan, karena gue juga punya teman kan situ. Oh gila sih, itu gue pengen banget kesana. Cuma sayang gue emang handphone gue kan sempat hilang tuh. Waduh. Makanya ya dokumentasinya cuma ada di kepala gue doang. Hilang di perjalanan ya bang? Iya, suka dukanya sih. Yes. Namanya juga backpacker ya. Ya konsekuensinya siap lah. Harus siap. Kayak begitu nunggu di jalanan ya. Emang udah begitu sih kita sebagai para pejalan. Nyali juga jangan nyali tempe ya bang ya. Mental sih ya kan? Mental di perjalanan tuh lu nggak tahu lu bakal ketemu macan, singa ya kan. Banyak sih komodo banyak ya intinya ini bisa dicontoh juga buat para backpacker yang minim budget. Intinya tuh harus siap mental, terus juga jaga sopan santun dimanapun lu bakal hidup. Yoi, gitu. Itu dia terus sih. juga jangan milih-milih, kalau ada makanan apa aja makan. Lu selama di sana makanan yang paling terburuk yang lu makan tuh apa tuh? Gue pernah makan, gak apa-apa diceritain nih. Ceritain aja. Survive ya kan ya. Survive juga kan temanya yang survive nih. Budget minim guys. Iya. Cincin ya kan. Ya gue pernah kayak cuma lu harus makan cuma 2 hari atau 3 hari lu makan buah paya aja, gue pernah. Paya tuh? Iya, buah pepaya doang kan, yang gede gue potong terus gue metik berapa biji ya. Matang itu tapi pak? Ada yang matang ada yang enggak. Sikat terus ya kan. Mengkel ya. Terus kalau misalnya gue lagi ngebawa tamu, misalnya ini kan jadinya rezeki gue ya, itu gue baru bisa makan enak deh. Kayak gue beli ikan asin, udah ikan asin sama sayur kangkung. Iya. Sisanya kalau terburuk lagi ya gue pernah metik terong, gue bikin seadanya aja gue makan udah. Pakai nasi dikit. Bahkan masih ada nasi sih. Seru juga ya. Iya, ternyata nasi pondasi ya. Iya pondasi emang tuh nasi tuh ya. Kalau nggak ada nasi kelar udah. Kelar sih udah ribet. Berarti berenang dulu dong bang di sana. Mancing. Gue sebetulnya gue nggak bisa berenang. Aneh ya, pemandu tapi nggak bisa berenang. Jadi gue cuma pakai itu tuh, apa sih, life jacket. Iya. Pelampung. Ya sisanya gue mancing sih, kayak mancing cumi tuh. Nah itu salah satu bentuk survive gue sih, gue mancing. Gue olah sendiri.
mancing, terus makan pepaya ya, Iya, makan terong gitu, daun singkong. daun Ya, singkong. udah kayak rainbow. Bentuk survive sih itu emang gokil sih, kayaknya nggak semua orang bisa yang namanya survive ya, yang udah terbiasa makan enak mungkin Ya lu meninggalkan zona nyaman kan. meninggalkan zona nyaman, mungkin perutnya nggak cocok gitu sama Iya, makanan benar. makanan kayak gitu, nggak terbiasa ya kan. Dan lu salah satu orang yang beruntung juga sih bang, bisa jalan-jalan ke sana gitu, bisa ngelihat Alhamdulillah. keindahan apa yang belum tentu orang berduit punya waktu buat Nah, ngelihat Iya sana. tuh, dilema ya. Mm-mm. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Iya benar. Tapi ini bang, ada cerita-cerita yang kayak mistis gitu atau yang bahagianya dulu deh, nanti mistisnya kita di sesi kedua aja. Kalau suka duka bahagia ya. Hmm. Bahagia ya itu lu dapat keluarga baru, Mm-mm. teman baru, Pacar baru. ya insya Allah nyusul ya bagaimana tuh. Terus kayak kerjaan ya kan. Kerjaan. Nah itu menurut gua sih itu ya bentuk semesta yang mendukung gua kayak gitu ya kan. Mm-mm. Terus kalau yang apa mistis? Dukanya dulu nih, nanti Dukanya. mistis kita sesi kedua aja. Dukanya kayak ketinggalan kapal, Waduh. laut, terus kehilangan barang penting kayak handphone, Ya. terus ya kayak begitu tuh gue bilang tuh luka sih. Terus apalagi ya harus ketemu namanya kayak hujan badai, lu nebeng lu sampai long march pernah ya kan, jalan kaki gue dari misalnya kayak Toraja mau ke Enrekan terus ke Parepare itu gue jalan berkilo-kilo ya kan, Oh, dalam keadaan hujan. Ya itu gue bilang tuh ya dukanya tuh, jalan berkilo-kilo dalam keadaan malam hujan. hujan. Sambil nangis nggak bang? Sebetulnya nangis cuma kan ketutupan sama air hujannya tuh ya kan, jadi nyaru. Nyaru ya. Yang lu tangisin apa sih? Ini kalau mau gue tau gue domelin. Nggak bercanda. Latar belakang lu buat bisa yang namanya kepikiran buat gue mau jalan-jalan yang lama keluar dari rumah itu apa sih bang? Apa karena emang lu udah penat, apa memang ini udah jadi bucket list dalam hidup lu harus melakukan perjalanan jauh, atau lu putus cinta ya kan? Biasanya kan orang-orang gitu, putus cinta Iya aku sih. mau naik gunung ya kan? Buat pengalian ya, Buat apa gimana pengalihan. ya kan, galau. Iya, apa lu kayak gitu juga? Ya satu gue bikin list kan, Heeh. terus keduanya lagi gue emang udah, mungkin gue dibilang tahapnya ada kayak ada edik, nyandu. Nyandu. Mungkin kalau gue setahun nggak jalan tuh gimana gitu, penat ya kan. Ya emang awalnya sih belum bermula dari gue galau, makanya gue sampai Pasti sih. udah lah gue keluar ya kan, daripada gue galau-galau banget. Mm-mm. Salah satunya kayak gitu sih. Terus nanti lu ada planning lagi kan pasti? Ada pengen Ajak-ajak gue ya. Oh siap. Oke, kita berangkat kemana kek, iya kan? Yoi. Kita naik truk, ngobrol sama supir truk, Nah tuh asik tuh. itu asik tuh pasti. Yoi, pengalaman Oke. baru kan. Mm-mm. Itu supir truk juga jatuhnya backpacker juga deh ya, antar itu- provinsi ya, Dia sama iya pejalan cuma versinya beda, versi beda. tapi dia ngelintas kemana-mana. Mm-mm. Itu pulang berapa bulan sekali bang kalau supir truk? Bang? Ay, bisa sebulan sekali mungkin Kasian juga ya perjalanannya. bininya. Kalau supir truk yang tabah ya, teman-teman gua lu keren sih, salut gua. Iya. Ya udah paling ada pesan nggak bang buat para backpacker nih, mungkin yang udah planning kan, namanya kemarin covid pasti penat nih, mereka pengen jalan-jalan ke luar Jakarta atau ke luar kota gitu, lu ada pesan nggak buat mereka yang mau backpacker, entah Mau yang kayak versi gua atau kayak versi gimana lu ya. bang, karena pasti banyak juga nih yang budgetnya lagi minim kan, pada di PHK nih ya. Ya itu dia sih. Ya maklum ya. Iya. Ya yang penting mah lu niat, terus ya jaga kesopanan lu, terus lu juga harus seenggaknya lu ngerti tempat dan transportasi yang lu pengen lu tuju, harusnya gitu sih. Itu udah pegangan lu sih harusnya kayak gitu sih. Ya sama memanage duit ya bang ya. Ya manage duit itu emang udah bukannya pelit ya, tapi kalau backpacker emang dituntut seperti itu. Manajemennya lu harus bengis dikit ya. Harus agak sedikit bengis buat bisa hidup ya. Iya buat ya karena emang lu itu udah backpacker emang kayak gitu sih. Tapi seru banget sih bang nih, gue dengar cerita lu tuh gue jadi pengen
ikut-ikutan gitu. Tergugah dikit ya. Iya, aduh ayolah ya kan. Alhamdulillah. Segitu dulu kali ya Bang nih, kita cerita tentang perjalanannya dari Jakarta dia sampai di Flores dia ketemu apa aja tadi udah gue ceritain, dia makan apa aja selama jadi backpacker di Flores, sampai dia ikutan komunitas supir truk. Iya. Wah, asik ya. Nanti gue bakal ceritain lagi cerita-cerita Apa tuh? mistis. Mistis ya. Gue bakal kulik lagi nih Bang Balang, karena jarang nih orang yang mau cerita santai sore-sore sambil ngopi ya. Asik sih. Tuh bakal gue ceritain di sesi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat sore Cing. Selamat sore.